Coba lihat, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Coba perhatikan baik-baik, pantas tidak kita berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita? Sangat pantas. Kenapa? Karena lihat apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Maka sangat pantas kebaikan yang ia berikan kepada kita dibalas juga dengan kebaikan. Dan ini adalah kepantasan yang luar biasa juga pantasnya. Lihat bagaimana ia berkorban, mereka berkorban untuk kita dari kecil. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tidak bisa kita sebutkan apa yang telah orang tua kita lakukan kepada kita. Sehingga hal yang sangat pantas di saat mereka tua, kita pun berbakti kepada mereka. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menyuruh kita berakhlak mulia, Allah suruh kita berakhlak mulia kepada ibu kita lebih hebat daripada akhlak kita kepada orang tua kita, ayah kita. Karena ibu lebih sensitif, sehingga lebih pantas untuk diperlakukan dengan akhlak yang lebih halus. Tutur katanya harus lebih halus kepada ibu dibanding kepada ayah. Bukan berarti kepada ayah kasar, tidak. Karena memang kasih sayang yang dari ibu jauh lebih besar. Yang kita dapatkan ketika kita kecil, ketika kita bayi, ketika ayah banyak di luar. Ibu yang bersama kita. Yang sering terganggu makan, yang terganggu tidurnya, yang terganggu aktivitasnya, yang terganggu keinginannya ibu. Sehingga dalam sebuah wawancara sosial ada orang yang membuka lahan pekerjaan atau membuka lowongan pekerjaan, lalu ditanyakan apa yang harus saya kerjakan, dikatakan Anda harus begini, disebutkan pekerjaan-pekerjaan seorang ibu. Lalu kemudian dia bertanya, terlalu berat apa yang harus saya kerjakan? Dia tidak tahu. Lalu berapa saya digaji? Perusahaan mengatakan Anda tidak digaji apapun. Siapa orang gila yang mau melakukan ini? Kata perusahaan itu, pemimpin perusahaan, banyak orang yang telah melakukannya. Saya tidak tahu siapa orangnya. Perusahaan mengatakan, ibumu telah melakukan itu kepadamu. Luar biasa. Lihat beliau. Intinya adalah kita ingin berpanjang-panjang. Karena kalau kita bicara ibu kita sedih. Kita bicara ayah kita akan sedih. Apalagi ayah kita sudah meninggal dunia, ibu kita sudah sangat tua. Intinya adalah sangat pantas di mana seorang anak benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Benar-benar memperhatikan orang tuanya. Karena apa yang telah dicurahkan yang luar biasa oleh orang tua kepada kita. Dan ketika ibu memberikan perhatian yang jauh berlipat ganda daripada perhatian ayah, wajar kalau perhatian kita kepada ibu juga kita lipat gandakan. Sehingga ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling layak untuk saya perlakukan dengan perlakuan terbaik? Nabi mengatakan, ibumu. Summa man? Siapa ya Rasulullah setelah itu? Ummuk, ibumu. Summa man? Siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. 3 kali ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian pertanyaan keempat, summa man? Siapa setelah itu ya Rasulullah? Abuk, ayahmu. Dan ini hal yang luar biasa, pas. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah orang yang telah berbuat hal yang luar biasa baik kepada kita juga harus kita perlakukan dengan hal yang baik? Maka terlihat orang yang durhaka kepada ayah ibunya sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Orang yang membuat ayah dan ibunya terlantar sangat tidak pantas. Saudara-saudara kita bertemu dengan orang tua yang dimasukkan oleh anaknya ke panti jompo. Anaknya yang memasukkannya ke panti jompo. Dan orang tua itu menangis di sana. Menangis bukan karena dia merasakan pedihnya hidup di panti jompo. Mereka orang-orang yang telah ditatar oleh penderitaan kehidupan. Tapi yang tidak bisa mereka terima adalah anaknya yang mengantarkannya ke sana. Itu yang membuat air mata mereka mengalir dan tidak bisa berhenti. Kenapa? Kebaikan yang selama ini ia berikan kepada anaknya yang dibalas dengan cara yang seperti ini oleh anaknya, ini yang membuat mereka sulit menerima keadaan dan sulit untuk menghentikan air mata mereka karena perlakuan yang tidak adil yang dilakukan anak kepada orang tuanya. Dan tidak jarang, mungkin di kota-kota seperti ini itu terjadi. Jangankan di kota besar seperti Jakarta, serba sibuk, serba berkejar dengan waktu. Di tempat kota kecil seperti kita pun sudah ada anak-anak yang terlahir seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, banyak anak durhaka nanti di akhir zaman. Dan itu nampak. Nah, maka ketika Allah menyuruh kita berbakti kepada orang tua, kepada ayah kita harus berbakti, kepada ibu kita harus berbakti, dan bakti kita kepada ibu kita harus lebih halus daripada bakti kita kepada ayah, terlihat sangat pantas.